Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan pun cara-cara menangani berbagai masalah di handphone, baik hardware maupun software, dan caranya bisa di online dan offline. Untuk kerusakan tertentu bisa di online dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nekat Jepara. Oke, kita langsung saja masuk di pokok pembahasan video kali ini ya. Di saat ini di meja TNC ada handphone Xiaomi Redmi 13C. Redmi 13C kondisinya adalah seperti ini, buka kunci setelah setel ulang pabrik. Hal ini terjadi karena sebelumnya handphone ini dilakukan hard reset karena lupa dengan pin polanya ya. Tetapi di akhir settingan setelah polanya hilang itu akan masuk seperti ini, yaitu disuruh memasukkan kembali untuk pin yang sebelumnya dibuat. Hal ini tidak bisa kita lakukan karena sebelumnya lupa ya. Ada alternatif, gunakan akun Google gantinya di bagian ini. Apabila ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini, dapat dimasukkan di kolom email ataupun nomor telepon ini ya. Diklik di bagian sini, kemudian masukkan alamat Gmail, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password dan handphone bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali. Tetapi apabila tidak ingat seperti halnya di handphone ini Redmi 13C, kita harus bekerja untuk membypassnya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke pengerjaan ataupun eksekusi ya. Handphone kita mundurkan saja sampai di halaman seperti ini. Untuk Redmi 13C di posisi MIUI 14 seperti ini, 14 lebih berapa belum kita ketahui ya, dan akan kita lakukan eksekusi. Langkah yang pertama, kondisikan baterai di penuh dulu ataupun maksimal dayanya ya. Kita setting untuk halamannya sampai di menu jaringan WiFi ya. Kita setting jaringan halamannya ke menu WiFi seperti ini ya. Untuk WiFi sudah terhubung ya, WiFi harus terkoneksi. Apabila ada kartu SIM silahkan lepas dulu saja. WiFi terkoneksi dengan stabil, dapat kita lanjut. Di bagian bawah di sini ada tambah jaringan. Langkah yang pertama kita klik di tambah jaringan, maka akan muncul tambah jaringan ya. Di sini ada nama jaringan, dapat kita klik untuk nama jaringannya. Kemudian akan muncul keyboard ya. Di atasnya keyboard di sini ada logo kotak 4 ya, logo kotak berjumlah 4, dapat kita klik di bagian ini, kemudian akan muncul semacam ini ya. Apabila di logo kotak ini tidak bisa diklik ataupun tidak muncul, silahkan hard reset kembali untuk handphonenya. Setelah kita klik di bagian sini tadi, kita scroll ke bawah sedikit, di sini ada kata lainnya, dapat kita klik di kata lainnya. Kemudian akan muncul setelan ya, kita pilih di tentang paling bawah sendiri, muncul 3 pilihan, kita pilih di tengah yaitu kebijakan privasi. Sebenarnya boleh di bawah sendiri ya, kita pilih di kebijakan privasi saja. Kemudian akan muncul halaman kebijakan privasi. Di halaman kebijakan privasi ini kita tap salah satu kata ataupun kalimat, kita tahan beberapa lama ya, kita tekan kemudian kita tahan beberapa lama, kemudian akan muncul seperti ini ya, salin dan bagikan. Kita pilih di bagikan. Kita coba di Chrome apakah bisa, ternyata mental ya. Kita ulangi kembali lagi, kita tip beberapa lama, kemudian kita klik di bagikan. Di sini akan kita pilih yaitu berbagi langsung ya, bagikan dengan berbagi langsung. Di ini untuk logonya seperti ini, berbagi langsungnya kita klik, maka akan muncul siapkan berbagi langsung. Kita klik di lanjutkan, kemudian izin akses WiFi, kita klik izinkan ya. Setelah itu berbagi langsung, di bagian bawah ada perlu bantuan untuk berbagi, kita klik ya. Kita klik untuk kalimat tadi, maka akan dibawa ke halaman bantuan seperti ini. Di bagian pojok kanan atas ada titik 3, kita klik untuk titik 3-nya. Kemudian ada 4 pilihan, kita pilih di artikel ya. Bagikan artikel, kita klik seperti ini. Kemudian bagikan artikel dengan apa? Kita lanjut. Kita bagikan artikel dengan Chrome ya. Yang tadinya tidak bisa untuk di Chrome, coba kita melalui Chrome kembali. Selamat datang di Chrome muncul di sini, kita pilih di tanpa akun ya, gunakan tanpa akun. Ternyata belum bisa terbuka, kita klik satu kali lagi. Ternyata handphone dibawa ke halaman bantuan kembali ya. Kita ulangi lagi dari titik 3 bagian atas, kemudian kita klik bagikan artikel, kemudian kita pilih di Chrome kembali. Maka akan muncul 2 pilihan ya. Di sini Chrome bisa berjalan, kita pilih di lain kali saja. Setelah lain kali kita pilih, untuk halaman Chrome-nya sudah terbuka. Di kolom pencarian atas ini kita ketikkan kalimat VN-room spasi bypass. Oke, untuk kalimatnya seperti ini ya, pastikan benar VN-room spasi bypass seperti ini. Kemudian setelah dirasa untuk tulisannya benar, dapat kita lanjut ya, kita klik untuk lanjut. Halaman dari Google akan muncul di bagian atas sendiri, ada VN-room bypass Google account 2024. Ini dapat kita pilih di bagian ini ya. Apabila diputar di 2025 untuk video ini, berarti untuk akunnya ini menjadi 2025 ya.
Kita klik di bagian ini VN Room Bypass Google Account 2024-nya. Kemudian akan muncul halaman VN Room ya. Kita scroll ke atas sedikit agar sempurna terbuka. Setelah di sini kita melihat ada kata setting ya, open setting, ini kita klik, open settingnya kita pilih. Maka halaman setelan di handphone ini akan muncul ya dengan sendirinya. Kita coba lihat di tentang telepon dulu. Kita klik di tentang telepon. Untuk MUI-nya 14.0.5, untuk nama perangkat Redmi 13C, dan untuk keamanan Android di Januari 2024 versi Androidnya 13 ya. Oke, dapat kita kembali hari ini untuk menengok saja. Sampai di halaman setelan ini kembali ya, kita lanjut, kita scroll ke bawah. Setelah melihat tadi, kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya menu aplikasi. Kita lihat di sini ada aplikasi, dapat kita klik untuk aplikasi ini, kita buka. Kita pilih salah satu, yaitu di kelola aplikasi ya. Kelola aplikasinya ini kita klik, kemudian akan muncul kelola aplikasi ini ya. Setelah kelola aplikasi muncul pilihannya, kita lihat di bagian sini ada pembaruan install dan cari aplikasi serta perizinan. Kita pilih di cari aplikasi ya, di APPS yang berwarna kuning, maka akan muncul get APPS dan ada semacam iklan, kita lewati saja seperti ini. Kemudian akan muncul kolom pencarian bagian atas ya. Kolom pencarian bagian atas, apabila muncul iklan seperti ini dapat dikembali saja. Di kolom pencarian sebelah atas ini kita klik, kemudian kita ketikkan ACT ya. Kita ketikkan ACT. Sebenarnya kita akan mengetikkan Activity Launcher ya, tetapi sebelum penuh untuk tulisan sudah muncul yaitu Activity Launcher. Kita klik untuk Activity Launcher ini. Kita klik untuk Activity Launcher, ternyata Activity Launcher tidak ada di aplikasi ini ya. Kita lanjut saja, kita scroll ke bawah. Karena tidak ada Activity Launcher, kita scroll ke bawah, kita mencari yang namanya P Launcher ya. Oke, sudah ketemu P Launcher di bagian sini. P Launcher, kita install untuk P Launchernya ini. Oke, tambahkan pencarian seperti ini, kita klik tidak saja. Di sini untuk P Launcher tadi sudah terinstal dan berubah menjadi kata buka ya, berwarna hijau. Kita klik untuk P Launcher-nya, kita klik dibuka, maka akan muncul semacam ini P Launcher. Di sini kita pilih agree and use, kita pilih agree and use, kemudian kita klik next, kemudian kita klik next kembali, kita klik next kembali, dan yang terakhir kita pilih di Apple seperti ini ya. Setelah itu akan muncul seperti ini, set default launcher. Kita tap di salah satu bagian saja seperti ini ya. Oke, biarkan handphone ini seperti ini dulu ya, biarkan seperti ini. Kita lanjut menggunakan handphone bantuan lain ya, karena akan kita gunakan Xiaomi untuk mengirim salah satu aplikasi. Karena tadi kita mencari aplikasi peluncur aktivitas tidak kita temukan ya, maka akan kita kirim melalui handphone bantuan lain. Oke, di handphone ini siapkan dulu handphone bantuan ini yang ada akun Gmail beserta password ya. Gunanya adalah untuk mendownload dari Play Store. Untuk handphone ini sudah terkoneksi di jaringan WiFi ataupun kartu SIM data ya. Dapat kita lanjut setelah memenuhi syarat, yaitu ada akun Gmail untuk download. Kita masuk di Play Store. Kita masuk di Play Store saja seperti ini ya. Oke, saya ulangi, kita masuk di Play Store. Kemudian di Play Store kolom pencariannya ini kita klik seperti ini. Setelah kita klik di Play Store, kita mencari yaitu aplikasi yang namanya Xiaomi ya. Oke, sebelum kita menulis Xiaomi lengkap sudah muncul seperti ini, Xiaomi ya. Dapat kita klik di Xiaomi. Xiaomi-nya ini kita install apabila belum pernah menginstal Xiaomi. Apabila sudah menginstal biasanya menjadi buka. Kita pilih Xiaomi, kemudian kita klik install ya. Xiaomi kita klik install, jangan dibuka dulu. Yang kedua, kita klik di pencarian kembali, kita ketikkan ACT, yang dimana kita akan mendownload yang namanya Activity Launcher ya. Untuk Activity Launchernya kita klik, silahkan install untuk Activity Launchernya. Oke, yang selanjutnya setelah kita download kedua aplikasi tadi yaitu Xiaomi dan Activity Launcher, kita cari yang sudah kita download tadi ya. Kita cari yang kita download tadi yaitu Xiaomi dan Activity Launcher ini. Oke, kita lanjut dengan memilih di Xiaomi ya. Di sini kita buka Xiaomi dulu. Apabila Xiaomi belum pernah digunakan biasanya akan meminta izin-izin dan lain sebagainya.
untuk apa nama izin dari aplikasi yang ada di handphone ini ya. Apabila Xiaomi belum pernah digunakan, apabila sudah pernah digunakan akan langsung tampil seperti ini ya. Kita klik di Xiaomi, di sini akan muncul terima dan kirim ya. Oke, di sini juga akan kita buat seperti ini yaitu dikirim dan terima di langkah ini ya. Pastikan jangan sampai salah untuk langkahnya karena di sini nanti tidak ada tombol lanjut ataupun kembali ya. Hanya satu langkah, intinya maju-maju. Apabila salah biasanya di reset ulang ya ataupun di reboot ulang. Oke ya, kita lanjut di sini jangan sampai salah untuk langkah selanjutnya karena tidak ada tombol kembali ataupun lanjut. Kita pilih di menu ini, kemudian kita scroll ke bawah, kita mencari yang namanya Xiaomi ya. Di sini sudah ada Xiaomi dapat kita lihat, kita klik di Xiaomi, akan muncul seperti ini, kita klik di setuju. Kemudian untuk izinkan, kemudian kita izinkan dulu untuk izinkannya 4 kali ya. Kemudian akan muncul seperti ini. Kirim dan terima ya. Apabila muncul pemberitahuan lain silahkan diklik izinkan saja. Oke, dapat kita lanjut. Di sini sudah muncul kirim dan terima, di sini kirim dan terima ya. Dapat kita lanjut, di sini kita pilih dikirim. Kita klik dikirim, kemudian kita pilih di APPS, kita pilih di APPS. Kemudian kita cari tadi yang namanya peluncur aktivitas ya. Di sini sudah dapat kita lihat peluncur aktivitasnya ini, kita klik, kita biarkan dulu, kita lanjut di sini. Kita pilih diterima. Kemudian ada pilihan setelan. Di sini dapat kita klik setelannya dulu. Kita izinkan untuk bagian ini, kemudian kita klik kembali, kemudian untuk Bluetooth kita hidupkan. Oke, setelah keduanya tercentang dapat kita lanjut ya. Di sini kita klik berikutnya, akan muncul kode batang semacam ini, kita klik diizinkan. Kita lanjut di sini tadi sudah kita pilih salah satu yaitu peluncur aktivitas, kita klik dikirim, maka untuk logo di sini akan semacam ini berwujud kamera ya. Kita scan dulu untuk kode batangnya. Oke, sudah terhubung untuk kedua handphone, dapat kita klik sambung. Apabila gagal untuk penyambungan ini silahkan ulangi dari handphone yang digunakan untuk bantuan ya. Klik kembali dulu, ulangi dari Xiaomi apabila gagal dalam penyambungan. Oke, setelah terkirim satu aplikasi yaitu peluncur aktivitas, dapat kita netralkan saja untuk handphone ini dan kita lanjut ya. Di sini sudah kita lihat ada satu aplikasi yang kita kirim tadi yaitu peluncur aktivitas. Ini kita install ya. Untuk install kemudian beberapa detik lalu akan muncul kata jalankan, kita klik di jalankan, maka akan muncul kata sanggahan seperti ini, kita klik di sanggahan. Memuat dari 300 aplikasi lebih, kita tunggu terbukanya dari peluncur aktivitas dan kemudian kita lanjut ya. Oke, untuk di memuat ini perlu beberapa detik, kita tunggu dulu. Apabila tadi ya untuk di Xiaomi apabila gagal silahkan ulangi dari handphone yang digunakan untuk bantuan, silahkan ulangi dari Xiaomi ya. Oke, sudah muncul seperti ini, peluncur aktivitasnya sudah terbuka. Kita lihat di bagian atas ada kolom pencarian, ada semacam logo pencariannya, ini kita klik ya. Kita ketikkan ruang kedua. Oke, seperti ini sudah kita ketikkan ruang kedua. Untuk bagian ini kita hilangkan untuk keyboardnya. Ruang kedua kita lihat di sini ada ruang kedua, di sini ada ruang kedua ya. Ada dua ruang kedua. Dua ruang kedua ini kita pilih salah satu yaitu yang di atas ya, jangan yang di bawah ya. Jangan yang di bawah, yang di atas yang kita pilih. Oke, untuk ruang keduanya ini kita pilih yang berada di atas seperti ini, kemudian akan muncul hidupkan ruang kedua ya. Jangan sampai salah pilih, kita klik di ruang kedua, membuat ruang kedua seperti ini, kita tunggu. Untuk membuat ruang keduanya kita tunggu. Oke, seperti ini berganti dua ruang satu perangkat. Oke, handphone akan blank biasanya ataupun black screen ya, itu sering terjadi. Black screen seperti ini lama sekali ya untuk muncul dari black screen-nya. Kita diamkan saja untuk apa namanya ini black screen-nya, kita biarkan saja dan kita tunggu untuk selanjutnya. Untuk video saya percepat ataupun saya jeda sebentar ya. Ini menunggu dari blank ini memang seperti ini ya. Seringkali blank seperti ini, untuk video saya percepat sebentar. Oke ya, black screen-nya lumayan lama ini ya. Untuk tadi saya sudah jeda di sampai 2 menit 3 menit, belum juga muncul untuk berikutnya ya.
ini kita tekan-tekan untuk powernya, kita tekan-tekan seperti ini, belum juga muncul ya. Oke, untuk penekanan power sudah muncul di bagian atas seperti ini ya. Untuk logo baterai sudah muncul. Coba kita geser ke atas, ke bawah seperti ini. Di sini sudah muncul pengaturan. Coba kita klik di pengaturan ya. Belum juga terbuka untuk pengaturannya. Coba kita kembali. Belum juga bisa. Kita matikan kembali. Kita coba-coba seperti ini dulu. Kita coba-coba untuk masuk ke pengaturan ya. Oke, bisa masuk ke pengaturan, tetapi apabila kita begini kan itu tidak bisa ya, apa namanya, kita kembali tidak bisa agar masuk ke apa namanya, ke ruang kedua tidak bisa. Kita tunggu beberapa lama kembali ya. Masih black screen seperti ini. Untuk sempurnanya sistem itu, sistem dari ruang kedua belum juga muncul untuk ruang keduanya. Bisa kita geser-geser, tapi untuk bagian ini tidak bisa untuk kembali ya. Oke, dapat kita lanjut dulu ya. Kita netralkan di black screen seperti ini, dan kita diamkan beberapa lama lagi ya. Di sini akan saya tunggu lagi untuk 5 menit ke depan. Untuk video saya percepat ataupun saya jeda kembali ya sampai 5 menit ke depan. Baik ya, sudah saya tunggu 5 menit tetap seperti ini, tetap black screen seperti ini ya. Terpaksa saya matikan ulang saja dan saya ulangi caranya ya. Kita matikan dulu untuk handphonenya, matikan ulang dan kita ulangi caranya ya. Oke, handphone kita matikan ulang dan kita ulangi caranya seperti tadi ya, dengan dari awal di jaringan WiFi, kemudian kita bagikan artikel dan selanjutnya ya. Memang seperti ini ya. Ketika kita mengalami kendala, ini untuk video saya apa namanya, saya buat ulangnya, saya tetap saya buat ya. Kita tunggu sampai di menu WiFi ya. Oke, langsung masuk di menu WiFi seperti ini ya. Dapat kita scroll, kemudian kita masuk di tambah jaringan, kita ulangi seperti tadi. Kita klik di bagian sini, kemudian kita klik di lainnya, kemudian kita masuk di tentang, dipilih di kebijakan privasi. Kita tap beberapa lama di bagian ini, kemudian kita klik di bagikan, kemudian kita pilih di Chrome. Kita coba di Chrome, tidak bisa tadi ya. Kita pilih di berbagi, kita pilih berbagi langsung. Kita tunggu sebentar, perlu bantuan, kita klik kembali seperti tadi caranya ya. Caranya seperti di awal, kita pilih di sini bagikan artikel, kemudian kita pilih di Chrome, kemudian di kolom pencarian kita ketikkan VNRoom kembali. Oke, VNRoom bypass ya, VNRoom net bypass juga boleh. Kita pilih di bagian yang kita pilih di awal, yaitu VNRoom bypass count ke 2024-nya. Kemudian kita masuk di setting ya, kita klik di setting, kita masuk di setting. Kemudian kita cari langsung yang namanya aplikasi ya, kita cari langsung ya namanya aplikasi. Setelah aplikasi ini kita pilih di kelola aplikasi. Di sini akan muncul yang kita cari tadi ya, cari aplikasi semacam ini. Kemudian di kolom pencarian atas kita ketikkan ACT ya, ACT. Kita klik di activity launchernya seperti ini. Kemudian kita cari yang kita download, kita install tadi, yaitu P-Launcher ya. P-Launchernya ini kita buka. Oke, sudah ketemu P-Launcher ya, kita klik buka kembali. Kemudian sudah terbuka untuk P-Launchernya, kita klik seperti ini ya. Kita cari yang namanya tadi, yaitu apa namanya, peluncur aktivitas ya, peluncur aktivitas yang kita apa namanya, kita install di sini tadi. Sudah ada ya kata new peluncur aktivitas. Kita klik untuk peluncur aktivitas, kemudian memuat kembali. Kita tunggu untuk memuat ini ya, memuat dari peluncur aktivitas, dan kita coba caranya seperti tadi, membuat ruang kedua ya. Karena tadi untuk black screen-nya lama dan tidak berkunjung ke ruang kedua ya, dan terpaksa kita lakukan reboot dan kita ulangi caranya tanpa hard reset ya. Kita ulangi caranya saja, langsung saja kita masuk di ruang kedua. Oke, sudah ketemu ya, baru ketika ketikan ruang sudah muncul ya ruang kedua. Kita scroll ke atas seperti ini, kita pilih yang tadi berada di atas, kita pilih yang berada di bawah ya. Kita klik di ruang keduanya, kemudian kita klik pergi ruang kedua. Dua ruang satu perangkat, kita coba lagi, dan di sini black screen kembali.
Kelihatannya black screen muncul tadi apa namanya, semacam layar putih ya, layar putih yang sekilas kita lihat dulu. Tidak ada apa namanya, penampakan apapun. Kita tunggu lagi black screen-nya, dan untuk video saya percepat kembali. Oh ya, black screen-nya lama juga, dan saya akan mematikan ulang kembali ya. Akan saya matikan ulang kembali dan saya ulangi caranya tadi eh, dengan seperti tadi, dan akan saya pilih ruang kedua tetapi yang berada di atas. Tadi ruang kedua berada di atas kemudian gagal, kita pilih yang bawah juga gagal, kita akan ulangi kembali yang berada di atas ya. Oke, untuk di sini akan saya ulangi kembali untuk caranya ya. Kita tunggu sebentar dan kita tunggu sampai di menu wifi ya, dan saya lanjut langsung di menu apa namanya, settingan nanti. Oke ya, saya ulangi dari sini untuk reboot serta caranya tadi tidak saya sertakan di video. Saya klik di buka untuk file launchernya ya. Kita klik di bagian sembarang, kemudian kita pilih di menu ini. Di sini kita pilih di peluncur aktivitas kembali. Aktivitas ini kita klik kembali, memuat seperti tadi ya. Ini sudah yang ketiga kali ya, sudah yang ketiga kali untuk pembuatan ruang kedua. Kita tunggu dulu untuk memuat aplikasi dari 300 lebih ini. Oke, untuk cara yang tadi untuk caranya seperti di cara 1 dan 2 yang di settingannya ya. Oke, kita ketikkan di ruang kedua. Oke, sudah ruang kedua sudah muncul ya. Yang pertama kita pilih di ruang kedua yang atas salah ataupun tidak bisa sukses. Kita pilih yang bawah juga tidak bisa. Kita pilih yang atas kembali ya. Kita klik di ruang kedua yang di atas kembali. Kita klik di ruang kedua, dua ruang satu perangkat seperti ini. Terjadi black screen kembali, tetapi di sini akan muncul seperti ini ya, berhasil dibuat ya, berhasil dibuat. Oke, dapat kita lanjut ya. Apabila muncul seperti ini biasanya sukses. Kita klik di lanjut. Di sini kita pilih yang ini ya, wajib dipilih yang ini menggunakan pintasan, kemudian kita klik lanjut. Setel sandi kita lewati. Kita lewati di setel sandinya ini ya, kita klik lewati, kita tunggu beberapa saat agar terbuka dari ruang kedua. Mantap jiwa, memesannya jadi nota dan jaya selamanya ya. Saking senangnya ini juga saya. Dan ini berlaku di MUI 14, yang lain-lain di Redmi 13C ya. Mungkin di ProOS juga seperti ini. Membuat ruang keduanya sampai 3 kali. Pilih yang bawah dulu boleh, di atas boleh. Intinya yang fix itu yang berada di atas ya, yang terakhir, tapi yang fix itu berada di atas. Setelah kita membuat ruang kedua ini sukses ya, di sini ada kata ganti, berarti sudah ada ruang kedua, sangat sukses ini ya. Kita matikan ulang ya. Kita matikan ulang untuk handphonenya ini dengan menekan tombol kembali seperti ini. Kita matikan dulu untuk handphonenya, kita matikan ulang. Dan nanti handphone akan berganti ke ruang pertama ya, bukan ruang kedua ini tadi. Kita tunggu untuk muter-muter ini selesai. Akhirnya down juga ya, meskipun caranya itu seperti itu tadi ya. Kita buat ruang kedua dari yang atas kemudian gagal, kemudian kita buat yang berada di bawah gagal. Kita coba ke atas lagi, ternyata sukses ya. Sebenarnya untuk langkah ini bisa langsung dari bawah dulu kemudian gagal, bisa di atas ya mungkin ya, tetapi untuk di saya tadi seperti itu caranya ya. Kita lihat sebentar untuk memuat ke ruang pertama ya. Untuk video di loading ini tidak saya jeda. Ini kita tunggu dulu untuk pembuatan ruang pertama, bukan pembuatan ya, untuk masuk ke ruang pertama. Oke, ini sudah masuk di ruang pertama ya. Mantap jiwa tenan iki ya Allah Gusti. Benar-benar dikapok nih tenan iki ya.
Oke, sudah ruang pertama sudah dapat kita lihat. Di sini ada peluncur aktivitas yang kita install tadi. Apabila ragu dengan hal ini ataupun cara ini ya, kita scroll ke atas, kita masuk di pengaturan saja, kemudian kita reset data pabrik. Kita reset data pabrik untuk pengaturannya ya. Kita masuk di pengaturan, kemudian kita klik di pengaturan, kita tap di versi MU ini beberapa kali ya. Untuk di sini kita tap beberapa kali agar muncul Anda seorang pengembang, dapat kita kembali. Kemudian kita mencari yang namanya setelan tambahan. Di sini kita klik di setelan tambahan, kemudian kita reset, kita pilih di opsi pengembang. Kita lihat dulu di sini, kita membuka kunci UM-nya gitu ya. Kita aktifkan ya, kita aktifkan. Jangan diklik di bagian sini, klik di kalimatnya, kemudian kita klik diaktifkan, kemudian kita kembali, kemudian kita pilih di setel ulang pabrik. Kita klik di setel ulang pabrik, hapus seluruh data ya. Kita klik di setel ulang pabrik seperti ini. Akan muncul perhatian seperti ini, dan nanti ya handphone akan kita pilih di berikutnya, kemudian klik OK ya. Oke, untuk di video ini dari Redmi 13C yang tersangkut verifikasi akun Google, MUI-nya 14, tetapi pembuatan ruang keduanya sangat-sangat susah ya, dan membuat jengkel saya juga tadi ya. Tetapi akhirnya down juga ya. Dan di sini untuk videonya pasti sukses untuk setelah kita lakukan reset data pabrik, pasti tidak ada tersangkut kembali. Untuk video saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang berkenan, silahkan like, comment, dan subscribe. Yang sudah like, comment, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah serta berkah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari Teknik Serikat Jepara, salam sukses, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.